Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Eka Maharani dari kelas TI 4809 dengan NIM 1020124000219. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan dari nomor 1, yaitu konsep mutu dari subjektif, objektif, dan juga proses quality. Di sini diminta untuk menjelaskan perbedaan dari 3 jenis mutu tersebut, kemudian memberikan contoh nyatanya pada satu produk yang dimana saya mengambil layanan transportasi online. Kemudian contoh masing-masing aspek dan juga dampak terhadap contoh tersebut. Nah, di sini subjective quality itu di dalam dunia bisnis, kualitas atau mutu itu sangat penting karena itu dapat menentukan apakah pelanggan itu merasa puas atau tidak. Dan mutu juga tidak hanya dari hasil akhirnya, tapi juga tentang pengalaman dan juga proses pelayanannya. Nah, dari subjective quality yang dimana ini tuh merupakan kualitas yang dinilai berdasarkan perasaan, persepsi, dan juga pengalaman pribadi pelanggan. Ini mana artinya penilaiannya itu bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Kemudian contohnya itu dalam layanan transportasi online yang dimana pelanggan itu merasa driver ramah dan sopan, ataupun mobil itu terasa nyaman dan juga bersih, wangi, serta perjalanannya itu terasa nyaman dan aman. Kemudian ada aplikasinya itu mudah digunakan dan juga tampil menarik. Tapi ada juga pelanggan yang merasa mungkin kurang nyaman jika drivernya itu terlalu banyak berbicara ataupun kendaraannya itu kurang sesuai dengan harapan penumpang. Nah, di sini dampak terhadap kepuasan pelanggannya itu sangat besar, yang dimana apabila jika pelanggan merasa aman dan nyaman, maka mereka akan memberikan rating yang tinggi dan juga akan menulis ulasan yang positif dan akan menggunakan layanan tersebut berulang kali. Kemudian apabila pengalamannya tidak sesuai harapan dari pelanggan, maka pelanggan itu bisa merasa kecewa walaupun dalam layanan secara teknisnya itu tidak bermasalah. Kemudian selanjutnya ada objective quality, yang dimana ini tuh merupakan kualitas yang bisa diukur dengan data dan juga angka yang jelas. Dia berbeda dengan subjective quality karena di sini objective quality ini bersifatnya itu nyata dan juga dapat dibuktikan. Contohnya itu di sini ada apabila waktu tunggu 5 menit itu sesuai dengan estimasi dari aplikasinya. Kemudian tarifnya juga sesuai dengan yang tertera tanpa ada biaya tambahan dari aplikasinya. Kemudian jarak tempuh yang ditempuh itu sesuai dengan GPS. Dan tingkat ketepatan waktunya juga tinggi, serta rating dari drivernya itu 4,8 dari 5. Jadi bagus. Kemudian semua ini tuh bisa diukur dan juga dibandingkan. Apabila estimasi waktunya akurat dan juga tarif transparan, maka di sini dampaknya itu pelanggan itu akan merasa adil dan juga percaya dari layanan tersebut. Tapi apabila jika waktu kedatangannya itu terlambat, jauh dari estimasi, ataupun dari tarifnya itu tiba-tiba berubah, maka di sini pelanggan itu bisa merasakan kerugian dan juga kehilangan kepercayaan. Jadi apabila waktunya tepat datangnya, maka pelanggan itu tidak akan merasa dirugikan. Kemudian yang terakhir ada proses quality. Nah, di sini itu proses quality mutu ini itu berkaitan dengan bagaimana sistem dan juga layanan yang dijalankan dari awal sampai akhir. Contohnya itu ada proses pemesanan yang mudah dan juga cepat, dan sistem yang lancar untuk mencari drivernya. Kemudian adanya pelatihan untuk driver itu mengikuti standar dari keselamatan. Nah, customer juga responsif apabila jika terjadi masalah, dan perusahaan memberikan pelatihan kepada driver dan juga driver mengikuti standar dari keselamatan yang telah diberikan. Apabila prosesnya itu berjalan dengan baik, maka di sini pelanggan itu akan merasakan pengalaman yang praktis dan juga aman. Tapi apabila sulit untuk mendapatkan driver, aplikasinya misalnya suka error ataupun komplain yang gak ditanganin, maka
pelanggan itu bisa berpindah ke layanan yang lain. Maka dari sini tuh sistemnya harus jelas agar pelanggan itu merasa aman dan juga nyaman. Mungkin sekian dari jawaban nomor 1. Terima kasih.